Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Oke, official kita ada di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol. Iya, kita mau santai. Kita mau nostalgia tentang perjalanan kita waktu kita mondok dulu, karena kebetulan kita ini pernah nyantri. Oke. Jadi mungkin aja ada yang relate sama teman-teman di rumah atau yang mau mondok seperti itu. Dan tentunya kita ada di Waktu ISK Podcast. Sama aku Lala. Saya Sherly Marlina. Nanti kita bakalan cerita seru-seru tentang pengalaman kita mondok tuh kayak gimana sih, enak Iya. dan enggaknya gitu loh, Sher. Iya, pasti ada manis pahitnya ya. Iya, Mbak, oke. lah ya. Bener banget. Oke, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol. Santai aja ya, Sher ya. Kamu kok bisa mondok tuh dulunya ceritanya gimana sih, Sher? Iya, dulu tuh kebetulan aku tuh sama sekali nggak ada kepikiran mau mondok awalnya itu. Mm-mm. Dan kebetulan juga saya tuh punya saudara yang pengen mondok. Mm-mm. Akhirnya waktu itu saya yang ditunjuk buat nemenin dia mondok. Oke. Karena kebetulan juga waktu itu aku mondok itu dari kelas 6 SD seperti itu. Lama banget sih. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang seperti itu. Jadi kan nanggung banget ya, 1 tahun lagi kan mau lulus gitu loh. Kenapa nggak nunggu lulus aja gitu kan. Tapi karena diminta buat nemenin, ya udah oke. Akhirnya kita milih buat cari pondokan yang lebih strategis dari tempat aku sekolah Deket waktu dong itu. berarti. Lumayan deket lah, 5 kilometer, 5-6 kilometer lah dari pondok, seperti itu. Nah itu gimana? Kan kelas 6 kan, Sher? Kan Iya. ada ujian-ujian nasional atau ngejar-ngejar les. Itu Iya benar. caramu bagi waktu mondok dan sekolah tuh gimana? Apalagi kan kamu waktu itu kan masih kelas 6 SD dan itu masih Iya. waktunya bermain gak sih? Menurutku juga gitu sih. Oh banyak banget sih, iya. Nah, Iya pasti ada les, ada apa ya, kita maksudnya kan bagi waktu, apalagi itu sebelumnya kan aku nggak pernah, belum ada bayangan mondok itu seperti apa gitu ya lah ya. Iya pastinya agak kaget juga waktu itu, maksudnya sebelumnya tuh aku tuh hanya fokus sama sekolah, dan itu tiba-tiba aku harus dikasih waktu buat ada ngaji juga, ada kegiatan di pondok yang super padat. Jadi ya kita udah akhirnya belajar buat membagi waktu, buat manajemen waktu, seperti itu sih. Jadi kayak waktu mulai bangun tidur ini, karena kebetulan waktu subuh itu kita udah dikasih waktu buat ngaji, jadi ya waktu duha sampai waktu sore itu diwaktuin buat sekolah dan belajar tambahan, seperti itu. oke. Dan malamnya kita bisa buat ngaji lagi gitu. Oke. Terus kalau kamu gimana lah dulu? Mondoknya dari kapan? Jadi dulu aku kelas 8. Kayak pindahan gitu loh, Sher. Oh gitu. Jadi dulu ya aku memang lahir di Jawa, tapi kan dari kelas 1 SD itu tuh udah di Lampung gitu, karena rumahnya ibu kan di Lampung gitu kan, merantau. Jadi SD sampai MTS kelas 7 tuh aku di Lampung. Nah, oke. tapi aku tuh udah kepikiran kayak pengen mondok gitu loh, karena tetanggaku tuh, teman-temanku tuh pada mondok kan, kayak kayaknya Jadi mondok. keinginan sendiri ya. Iya, awalnya gitu. Kayaknya mondok tuh seru banget sih gitu kan. Terus akhirnya aku bilang dong sama ibuku, sama orang tua aku lah. Kayak awalnya mereka nggak ngizinin, kayak ya udah sih di rumah aja gitu. Tapi Iya. nggak tahu akhirnya pas kelas 7 itu diizinin. Dan kenapa di Jawa? Karena mungkin menurut ibuku di Jawa juga kan banyak saudara-saudaraku ya Oke, tentunya. jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh lebih Iya. ini ya, lebih gampang gitu, Gitu. lebih mudah. Dan jadi mondok itu karena awalnya keinginan sendiri, dan alhamdulillahnya juga didukung gitu sama orang tua gitu sih. Oke. Terus aku mau nanya juga nih, maksudnya kan di pondok itu kehidupannya itu hampir 75% kan berbeda ya. Iya benar banget. Dari kehidupan sebelumnya, kehidupan di rumah segala macam kayak gitu. Pernah nggak sih ngerasain culture shock atau nggak kaget gitu pas waktu mondok itu, kayak ternyata mondok tuh kayak gini ya, kayak gitu. Culture shock ya pasti ya, kalau setiap orang pertama mondok pasti kaget sih, apalagi yang awalnya dulu tuh aku termasuk orang yang apa-apa ibu gitu loh. Oh ya, oke. Iya. Jadi Kayaknya semua anak gitu sih. jadi ketika mondok itu kayak kaget gitu loh, kita harus nyelesain apa-apa sendiri. Apa-apa nggak harus ibu lagi gitu. Contohnya kalau misalnya aku dulu pengen apa-apa gitu kan tinggal bilang ibu, mau Iya. dimasakin apa ya, misalnya masakin sambal teri gitu kan langsung dimasakin. Tapi Iya. kalau di pondok kan
ya udah seadanya Iya, aja. apa adanya gitu ya. Apa yang ada kan harus dimakan sih. Mm-mm. Dan itu sih Sir, kita harus bisa adaptasi gitu loh. Awalnya Ya, emang adaptasi kan sama teman-teman yang mungkin nggak cuma suku Jawa tok gitu kan. Ada yang berbeda-beda, berbagai daerah lah. gitu. Jadi kan Bergabung ada jadi yang satu gitu. keras gitu kan. Jadi kita Iya. tuh kayak aduh, ternyata Mondo kok gini banget gitu. Itu culture shocknya ya. Apalagi kan kita ketemu hampir 24 jam kan. Dan itu di Emang pondok ketemu gitu. terus gitu loh. Bener banget. Dan itu yang pertama. Yang kedua tuh budaya mondok, culture shockku. Apa tahu nggak? Antri ya. Ya bener banget, antri. Nah Itu tuh emang kalau nggak ngantri ya nggak mondok, nggak afdol. bener. Dan kalau di rumah kan biasanya kalau mandi ya wes tinggal mandi, ya udah gitu ya, tinggal mandi. Tapi kalau di pondok tuh kayak ya Allah, mandi ngantri. Dan kuncinya itu harus ngomong. Misalnya kamu ngantri tapi kamu nggak ngomong, ya nggak bakal dapet jatah kamar harus mandi. ngecek dulu kan. Misalnya ya kan, kayak Sally, aku nanti habis kamu. Oh nggak bisa, habis aku sih A. Jadi aku harus bilang sama si A gitu. Oh, oke. Jadi kalau nggak bilang ya nggak bakal bisa mandi gitu loh. Iya. Kayak ya bisa tapi terakhir kan sama sekolah nanti kan takutnya telat gitu loh. Iya, Gitu. Antri. Nah kalau kamu juga kan pastinya punya culture shock ya. Nah Ya, itu ya adalah beberapa. culture shockmu yang pertama tuh gimana? Apa ya? Mungkin karena dulu aku tuh masih kecil ya, masih 6 SD. Yang biasanya tuh sederhananya itu kalau misal milih makanan tuh biasanya di rumah kan kita ditanyain, kita bener. bisa milih makanan Bener sendiri. banget. Sedangkan pas waktu di pondok itu mau nggak mau kan kita harus makan sesuai yang sudah tersediakan ya, Iya. sudah yang udah dijadwalkan. Jadi ya itu kayak aku lagi nggak pengen makan itu. Nah, Jadi lebih kayak kita belajar ilmu menerima lah. terima ing pandum. Iya. Ya kita maksudnya belajar satu ilmu itu gitu. Bener banget. Terus selain itu juga namanya anak kecil gitu kan nggak semua bisa menerima makanan yang mungkin Alergi atau mungkin kalau nggak ada yang kurang rasanya suka gitu ya. seperti itu. Jadi dulu tuh awal-awal mondok tuh aku sampai hampir bolak-balik kambuh. Kamu Kambuh mah. pencernaan. Iya, sampai- Jadi kamu punya jadi sakit yang mah? sebelumnya nggak punya sakit pencernaan, semenjak mondok tuh jadi punya seperti itu. Oh jadi awalnya kamu nggak punya Awalnya sakit nggak mah? ada, awalnya nggak Itu punya. karena kamu Ya mungkin karena kaget sama kebiasaan makannya juga, karena harus juga ada mungkin yang oke. karena waktu kecil ya, jadi mungkin ada kayak susah gitu. Susah buat makan juga kan? Seperti itu. Tapi sekarang udah nggak mah lagi kan? Alhamdulillahnya udah nggak kambuh. Alhamdulillah. Oke. Kalau kan setiap kita mondok kan pasti ada jadwal-jadwal tersendiri kayak Iya. kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan biasanya kadang ada yang sama, ada yang enggak gitu kan. Nah, Iya. kalau kegiatanmu atau jadwalmu yang sehari-hari tuh gimana mondok? Kalau kegiatanku kayaknya kebetulan ini aku mondok tuh di Pondok Pesantren Tahfidz. Iya, Pondok Quran ya. pesantren hafalan, iya Quran. Jadi mungkin beberapa pondok pesantren hafalan jadwalnya hampir sama kayak aku. Jadi mulai bangun tidur itu sebelum subuh pastinya kan. Kita sholat sunnah. Terus di sana itu ada kegiatan rutinan sebelum subuh. Oke. Itu namanya istighosah di asar gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi kita kumpul di masjid. Tapi ada juga tuh kelompok yang udah khotimat itu biasanya namanya. Lah untuk kelompok yang khotimat ini, orang-orang yang khotimat ini di waktu subuh kita nggak ikut istighosah, tapi kita setoran sendiri. Jadi kita setorannya itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi ya? Iya, jam 3 pagi sampai subuh seperti itu. Udah sholat subuh. Setelah sholat subuh kita langsung masuk ke majelis setoran. Terus kita ngaji sampai jam 7. Terus kita persiapan bagi yang sekolah. Terus kayak aku ini kan aku kuliah nih. Jadi Nyiapin kuliahnya. nyiapin kuliah segala macem. Terus habis itu sampai siang sholat duhur di sana. Terus biasanya tuh waktu siang sampai asar itu waktunya jam istirahat seperti itu. Setelah itu sholat asar, masuk sholat asar kita ngaji lagi, kita setoran lagi. Jadi di sana itu karena kita Pondok Pesantren Tahfidz, setoran hafalannya itu hampir 4 kali dalam sehari. 4 kali ya? Iya, melebihi waktu ini ya, minum obat ya. Benar-benar. Udah, terus habis itu maghrib, sholat, setoran lagi, terus isya.
Lah, tapi kita nggak melulu setoran terus. Jadi waktu habis sholat isya itu sampai jam 10 malam, kita diisi dengan ngaji kitab. Seperti itu. Jadi kita tetap ada selipan belajar kitabnya. Jadi bukan hanya tahfidz, bukan khusus hanya hafalan aja gitu ya, juga tapi ada kitabnya, ada seperti itu. kitabnya. Kita juga ada muhadasah. Oke. Dan setelah itu ya kita istirahat, dan ya itu rutin itu sampai Setiap hari gitu. Setiap hari seperti itu. Terus kalau kamu kira-kira sama atau beda? Ya ada samanya sih, ada samanya, ada bedanya. Nah kalau kamu kan Kalau boleh tahu ini pen kan? Kalau boleh tahu. nggak apa-apa, anak pondok tuh biasanya gitu, sampean kan. Nah gimana? Kalau boleh tahu kegiatan kamu ini mondoknya di Tahfidz juga apa beda? Jadi mondokku tuh terserah anaknya gitu ya. Kadang mungkin ada yang milih lebih ke kitabnya, tapi ada juga yang hafalan gitu. Oke, terus kalau kamu milihnya? Kalau aku kitab sih. Oke. Kitab aja. Kitab aja. Nah, jadi kegiatan ya hampir sama sih kayak kamu, tapi kan kalau kamu kan lebih ke hafalan, kalau aku tuh lebih ke kitabnya. Dan ya gitulah rutinitasnya. Sebelum subuh kita bangun, habis itu kita sholat sunnah, habis itu kita sholat subuh, terus kita ngaji. Nah terus habis ngaji Quran, kita itu ada ngaji kitab. Ngaji kitab. Nah tapi gini, di pondokku tuh kita masak sendiri. Yang masak tuh anak putri. Oh gitu, jadi yang masak santrinya nih? Santrinya. Dan setiap hari itu ada jadwalnya sendiri-sendiri kan. Nah jadi setiap hari itu yang dapat jadwal piket itu dikasih keringanan. Oke. Dikasih keringanan, nggak ngaji gitu ya, nggak ngaji kitab nggak apa-apa di hari jadwalnya piket gitu. Nah udah, yang nggak ada jadwal piket ya tetap ngaji kitab. Yang enggak ya masak gitu. Terus habis itu setelah ngaji kitab atau setelah masak, siap-siap untuk sekolah, karena dulu kan aku kan mondok sama sekolah. Yeah. Jadi siap-siap sekolah, kita mandi, kita mempersiapkan lah sekolah. Habis itu sekolah tuh sampai jam 2 siang ya. Ya itu ada sholat subuh, ada sholat duha di sana. Nah habis itu, habis sholat kita kan sampai jam 2 kan sekolahnya. Habis itu kita pulang. Nah jadi waktu jam 2 sampai jam 3 itu kita istirahat. Nah kita istirahat. Nah udah. Nah habis kan gang sedilo atau sebentar lagi kan asar, waktu asar. Nah kita itu jamaah asar. Nah habis asar ini yang piket ya piket lagi, yang dapat jadwal piket masak itu piket lagi, yang gak dapat ya ngaji kitab. Gitu. Habis ngaji kitab, terus maghriban ya sholat maghrib, baca Al-Quran, habis itu sholat isya, baca Al-Quran lagi, habis isya kita ada jadwal kitab lagi. Oke. Jadi kalau kamu kan kebanyakan Quran karena kamu tahfidz hafalan, kan. Iya. Nah kalau aku kitab. Terus habis itu ya selesai itu sekitar jam 9-an, dan habis jam 9 itu kita ada waktu untuk belajar buat ngerjain PR atau belajar mandiri tapi ya. Iya, belajar mandiri banget pokoknya di pondok tuh. Dan itu dilakuin setiap hari sama kayak kamu gitu. Berarti nggak jauh beda, cuma kita fokusnya aja lebih ke kalau aku hafalan, kalau kamu kitab gitu. Kitab ya? Gitu. Terus kalau boleh tahu nih, maksudnya kita kan di pondok itu setiap hari itu ketemu sama banyak orang kan. Pernah nggak sih ngerasain kayak tantangan selama di pondok, atau enggak kayak pernah ngerasain bullying kah atau hal-hal yang tidak menyenangkan gitu selama di pondok yang diingat sampai sekarang tuh, pernah nggak sih? Aduh, pernah lagi. Pasti pernah. Apalagi ya waktu awal-awal mondok ya, kita kan kaget nemuin berbagai macam orang yang nggak cuma kayak nggak harus suka sama kita gitu loh. Oke, iya. Gitu. Dulu pernah banget waktu itu aku mandi. Aku tuh mandi dan sambil nyuci gitu loh. Jadi kan agak lama. Nah itu tuh kayak digedor-gedor gitu loh. Dan pintu kamar mandi itu kan dari seng gitu loh, kayak dari besi. Oke, iya. Jadi kayak sekali digedor itu kayak petir ya suaranya. Duduk. Nah gitu. Jadi kaget banget sih, kayak diketok kan bisa sih baik-baik, itu kayak
dur gitu, dan itu kaget dan sakit banget sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ini, pas waktu itu aku awal mondok baca Quran, mungkin ada tajwid yang kurang atau bacaanku yang kurang lancar, terus ada mbak-mbak di sampingku tuh ngomong kayak langsung gitu loh, tau gak sih, kayak langsung gimana ya, sakit gitu loh. Oh iya. Nggak dinasihatin, cuma Disindir gitu. Oh seperti itu. Dan mungkin itu juga sih yang masih aku ingat, dan malah sekarang mereka yang ngebully aku malah deket. Sama itu kayak aku. Nah, juga kamu gimana? Aku juga pernah waktu itu dulu pernah ngerasain bullying verbal, bahkan lebih berbulan-bulan, hampir setahun waktu itu. Ya, apa ya? Jadi itu sampai itu aku tuh sekamar itu lebih dari 25 orang. Dan itu tuh hampir karena satu orang itu jadi benci sama aku semua, dan itu berlangsung selama setahun lebih. Tapi plot twistnya, lucunya, orang yang apa ya, ibaratnya ketuanya ini itu tuh malah sekarang jadi bestie sama aku. Jadi ya apa ya, ya namanya juga proses, pasti juga nggak gampang waktu itu, tapi ketika diingat-ingat ternyata juga ya namanya juga fase, jadi ya dijalanin aja lah. Tapi di balik itu kita bisa ngambil pelajaran bahwa setiap kita mondok tuh gak semua orang itu bisa baik sama kita gitu. Mungkin mereka sebenarnya baik tapi belum menerima kita gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mondok atau yang baru mondok, nggak apa-apa kalau ada di fase itu ya Sel ya, karena itu perlahan-lahan nanti juga kita akan terbiasa dengan itu semua. Itu kayak semua proses, semua fase, karena pasti ada masanya. Iya, benar banget. Dan mungkin hanya itu ya yang kita bisa obrolin ya. Terakhir nih, mungkin dari Lala ada pesan atau petuah di pondok dulu nggak, yang masih diingat sampai sekarang? Oh, ada yang dari guruku yang masih aku ingat dan jadi pegangan sampai saat ini tuh, kita jangan cuma ngejar dunia aja gitu loh. Kita bayangin cahaya itu, katanya kita bayangin cahaya itu akhirat. Kita bayangin bayangan kita itu dunia gitu. Kalau kita ngejar bayangan kita kan bayangannya akan lari gitu ya. Tapi kalau kita ngejar cahayanya, atau kita ngejar pusatnya, atau kita ngejar akhiratnya, bayangan itu sendiri nanti yang akan ngikutin kita. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ketika kita ngejar dunia, ya yang dapat ya malah gak dapat apa-apa, atau bahkan dapat dunia tapi hanya sedikit, atau bahkan nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ngejar akhiratnya, dunianya juga bakal ikut gitu. Oh, keren banget. Dan mungkin kamu sendiri gimana? Ada yang diingat dan dipegang sampai saat ini? Kalau aku, prinsip aku sampai sekarang seperti dawuhnya Pak Yai aku, menghafal Al-Quran itu bukan tujuan akhir, tapi menghafal Al-Quran itu adalah awal dari semua ilmu-ilmu yang lain. Jadi bukan karena mudah kita bisa, tapi karena kita yakin bisa, semuanya akan jadi mudah. Wow, subhanallah sekali ya. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa kita obrolin ya, share. Mungkin kita dengan bisa bagi ceritanya kepada teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang kita obrolin tentang mondok gitu ya. Semoga berkah ya. Iya, semangat mondok teman-teman semua ya. Jadi mungkin itu dulu ya. Iya. Sekian dari kita. Aku Lala. Aku Sherly Marlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. isknews.com